Sesawi Kur Yesus Channel, channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali, sahabatku, dari Injil Markus, bab 5, ayat 21 sampai dengan 43. Mari, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dengan hati dan pikiran kita siapkan supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan hari ini, sahabatku, firman Tuhan menampilkan relasi antara orang tua dan anak, sahabatku. Sahabatku, orang tua senantiasa mencintai anaknya, meskipun si anak itu nakal dan tidak tahu berterima kasih, sahabatku. Sungguh, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, orang tua yang baik pasti tidak akan membiarkan anaknya mengalami kesulitan, apalagi kecelakaan dan maut, sahabatku. Sungguh, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kalau kembali kita lihat dalam kisah Daud, sahabatku, meskipun Absalom melawan Raja Daud ayahnya, namun Daud tetap menangisi kematiannya, sahabatku. Sementara itu, Yairus dalam bacaan Injil pada kesempatan ini dengan susah payah mencari cara bertemu Yesus dan memohon supaya anaknya yang sakit disembuhkan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Yesus sebagai kepala gereja, sebagai bapa bagi umatnya, tidak ingin bila ada umatnya yang sakit dan menderita
Ia berkata, sahabatku, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, menjadi orang tua merupakan sebuah panggilan. Namun sahabatku, dalam kenyataannya tidaklah sangat mudah. Apalagi tidak ada sekolah khusus untuk mempersiapkan seseorang menjadi ayah atau ibu, sahabatku. Oleh sebab itu, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita belajar dari pribadi Yesus yang kasih-Nya senantiasa berlimpah banyak sekali, sahabatku, atas kita, supaya anak-anak kita terpelihara oleh dan dalam kasih serta sukacita, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati kita, sahabatku, untuk mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima, yang boleh kami cecap, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami memiliki kasih yang berlimpah seperti Yesus Putramu. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan banyak orang juga terima berkat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, semoga pada kesempatan ini kami sungguh belajar menjadi pribadi-pribadi yang semakin dengan kasih-Mu nyata untuk hidup kami. Belajar menjadi pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Amin. Berkatilah pula bagi para keluarga, orang tua dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu jamah, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan petunjuk, Engkau berikan kesejahteraan selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak, sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan bersama. Sahabatku, mari menjadi pribadi-pribadi yang dengan kasih Tuhan kita semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dikuatkan, sahabatku. Percaya Tuhan senantiasa menjaga kita. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later, bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.